Perkenalkan, nama saya Darmo Stodo Sumbing, NIM 1840498, Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6, mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam kantor akuntan publik. Contoh kasusnya yaitu kasus pelanggaran etika KAP Hans Tuanakota dan Mustafa. Terkait dengan kasus penggelembungan dana yang diduga telah dilakukan oleh KAP ini dan juga keterlibatannya dengan beberapa perusahaan, sebut saja PT Kimia Farma yang juga melibatkan Ludovicus Sensiwe, rekan KAP Hans Tuanakota Mustafa, selaku auditor PT Kimia Farma. Seperti diberitakan sebelumnya, KAF terpaksa melakukan audit ulang laporan keuangan 2001 setelah akuntan publik perseroan Hans Tuanakota dan Mustafa menemukan sejumlah kesalahan pencatatan yang berdampak pada naiknya jumlah laba bersih. Setelah dilakukan audit ulang, ditemukan kesalahan pencatatan bernilai total 32,558 miliar dengan porsi terbesar di pos pajak. Menurut auditor dari HTM Ludovicus Sensiwe, restatement tersebut dilakukan karena adanya fundamental error dalam laporan keuangan 2001 Kimia Farma. Dia mengakui kesalahan pencatatan ditemukan sejak Mei 2001 pada saat pihaknya melakukan audit sehubungan dengan rencana Go Public Kimia Farma pada Juli 2001. Penemuan itu, lanjut Ludovicus, kemudian diinformasikan kepada manajemen perseroan dari pihak terkait, yakni Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kami informasikan bahwa ada salah saji secara material dalam laporan keuangan tersebut. Untung saja manajemen Kimia Farma tidak menolak dilakukan restatement, sehingga kami tidak jadi menarik opini kami, kata Ludovicus. Dalam restatement tersebut, penjualan bersih turun dari 1,422 triliun menjadi 1,409 triliun dan beban pokok penjualan naik dari 909,290 miliar menjadi 950,875 miliar. Sementara badan usaha turun dari 339,589 miliar menjadi 331,351 miliar dan laba usaha turun dari 173,882 miliar menjadi 127,340 miliar. Selain itu, laba sebelum pajak turun dari 185,154 miliar menjadi 138,612 miliar. Dengan koreksi beban pajak dari 52,891 miliar menjadi 39,17 miliar. Laba bersih menjadi hanya 99,594 miliar dari sebelumnya 132,263 miliar. Seperti diketahui, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar 132,3 miliar. Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal BAPEPAM menilai pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar 100 miliar. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik. Berikut hasil dari pengamatan BAPEPAM mengenai kasus tersebut. Pertama, kasus ini bermula dari ditemukannya hal-hal sebagai berikut. A. Dalam rangka restrukturisasi PT Kimia Farma Tbk atau KAF, Saudara Ludovicus Sensiwe selaku partner dari KAP HTM yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT KAF untuk masa 5 bulan yang berakhir pada 31 Mei 2002. Menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. B. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT KAF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2002. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan BAPEPAM, diperoleh bukti sebagai berikut. A. Terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAF. Adapun dampak kesalahan tersebut mengakibatkan overstate laba
pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT Kimia Farma Tbk. B. Kesalahan tersebut terdapat pada unit-unit sebagai berikut. Unit industri bahan baku, kesalahan berupa overstate pada penjualan sebesar 2,7 miliar. Unit logistik sentral, kesalahan berupa overstate pada persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Unit pedagang besar farmasi atau PBF, kesalahan berupa overstate pada persediaan barang sebesar 8,1 miliar. Kesalahan berupa overstate pada penjualan sebesar 10,7 miliar. C. Bahwa kesalahan penyajian tersebut dilakukan oleh direksi periode 1998 sampai Juni 2002 dengan cara membuat dua daftar harga persediaan atau master price yang berbeda masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2002 dan 3 Februari 2002. Di mana keduanya merupakan master price yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang, yaitu Direktur Produksi PT KAF. Master price per 3 Februari 2002 merupakan master price yang telah disesuaikan nilainya dan dijadikan dasar sebagai penentuan nilai persediaan pada unit distribusi PT KAF per 31 Desember 2001. Melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada unit PBF dan unit bahan baku. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan. D. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan yang dilakukan PT KAF terbukti melanggar peraturan Bapepam nomor 8G7 tentang pedoman penyajian pelaporan keuangan. E. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, terbukti bahwa akuntan yang melakukan audit laporan keuangan per 31 Desember 2001 PT KAF telah melakukan prosedur audit termasuk prosedur audit sampling yang telah diatur dalam standar profesional akuntan publik dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT KAF dalam penggelembungan keuntungan tersebut. Namun demikian, proses audit tersebut tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT KAF. 3. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal junto pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 junto pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Maka PT Kimia Farma Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 500 juta rupiah. Sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka A. Direksi Lama PT Kimia Farma Persero atau Tbk periode 1998 sampai Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar rupiah untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktik penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. B. Saudara Ludovicus Sensiwe, rekan KAP Hans Tuanakota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma Tbk diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. Meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar akuntan publik atau SPAP dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan. Jenis pelanggaran. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh KAP Hans Tuanakota dan Mustafa adalah melanggar prinsip dasar etika profesi akuntan, terutama integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Siapa saja yang melakukan pelanggaran? Akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan karena sebagai auditor independen akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa seharusnya mengetahui laporan-laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak. Juga saudara Ludovicus Sensiwe sebagai rekan kerjanya untuk kasus PT Kimia Farma, direksi lama dan pihak manajemen yang melakukan pelanggaran. Akibat yang diperoleh. Risiko ini berdampak pada reputasi HTM di mata pemerintah ataupun publik.
Dan pada akhirnya HTM harus menghadapi konsekuensi risiko seperti hilangnya kepercayaan publik dan pemerintah akan kemampuan HTM. Penurunan pendapatan jasa audit hingga yang terburuk adalah kemungkinan ditutupnya kantor akuntan publik tersebut. Di luar risiko bisnis, risiko etika yang dihadapi KAP HTM ini cenderung pada kemungkinan dilakukannya kolaborasi dengan manajemen kimia farma dalam manipulasi laporan keuangan. Walaupun secara fakta KAP HTM terbukti tidak terlibat dalam kasus manipulasi tersebut, namun hal itu bisa saja terjadi. Apa tindakan pemerintah terhadap pelanggaran tersebut? Tindakan pemerintah dilakukan dimulai dari Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan menemukan kesalahan yang terjadi. Lalu ditindaklanjuti oleh BP2AP atau Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik, yaitu lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dan pemberian sanksi administratif berupa denda, peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha. Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Pasal 55 dan Pasal 56. Tanggapan. Menurut saya, dengan adanya kasus seperti ini, terutama melibatkan salah satu kantor akuntan publik besar di Indonesia, membuat publik terutama menjadi kesulitan untuk menemukan KAP mana yang dapat dipercaya. Tentu saja semua pihak berharap agar tidak ada lagi kasus seperti ini. Untuk itu diperlukan kerjasama lagi di antara pihak pemerintah, IAI maupun akuntan publik sendiri untuk bersama-sama membangun kepercayaan publik kembali terhadap profesi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata dan penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih.